Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang sarapan bersama. Ji-young sang istri duduk di sebelah suaminya yang bernama Yeon-su. Sementara kedua mertuanya juga ikut duduk dan makan bersama mereka. Di saat semua sedang menikmati sarapan, tiba-tiba Yeon-su menghentikan makanannya setelah ayahnya mengatakan bahwa adiknya yang bernama Minho akan datang dan tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Mengetahui bahwa hubungan suaminya dan adiknya tidak begitu harmonis, Ji-young segera mencoba menenangkan Yeon-su. Dengan wajah yang penuh kekhawatiran, ia berusaha memberikan dukungan pada suaminya yang kesal dengan mengatakan bahwa mereka bisa menghadapi situasi ini dengan baik. Yeon-su merasa bahwa adiknya yang masih pengangguran hanya akan menjadi beban di rumah tersebut. Untuk meredakan amarah sang suami, Ji-young dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan. Ia kemudian menggunakan jurus andalannya untuk membuat Yeon-su menjadi tenang dan lebih rileks. Ji-young mengajak Yeon-su bermain futsal sebagai kegiatan yang mereka nikmati bersama. Tanpa ragu mereka segera melanjutkan permainan dengan semangat. Bermain futsal menjadi cara yang efektif bagi Ji-young untuk mengalihkan perhatian Yeon-su dari masalah yang sedang dihadapi. Dalam permainan itu mereka berdua dapat melupakan perselisihan dan hanya fokus pada kesenangan dan kebersamaan. Di keesokan paginya, terlihat Ji-young mengantarkan sang suami yang hendak berangkat bekerja. Setelah Yeon-su pergi, Ji-young melanjutkan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Namun secara tiba-tiba, ayah dan ibu mertua Ji-young menerima telepon yang mengharuskan mereka pergi keluar kota. Ayah dan ibu mertua Ji-young memberitahukan bahwa mereka akan pergi untuk beberapa waktu, sambil memberikan pesan kepada Ji-young agar tidak terlalu lelah di rumah, karena mereka sangat ingin memiliki cucu. Setelah mereka pergi, Ji-young tetap berusaha tampil cantik di depan suaminya meskipun hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, dan ia senang berdandan untuk menjaga penampilannya. Tak lama kemudian terdengar bel pintu berbunyi dan ternyata itu adalah Minho, adik dari Yeon-su, yang baru saja menyelesaikan kuliahnya dan telah kembali ke rumah. Minho memiliki keinginan untuk mencari pekerjaan di kota asalnya. Ji-young dengan gembira menyambut kedatangan sang adik ipar. Ia dengan senang hati mengantarnya menuju kamarnya, memberikan Minho rasa kenyamanan di rumah mereka. Ji-young juga dengan tulus menyampaikan kepada Minho bahwa ia bisa meminta bantuan darinya jika ada sesuatu yang dibutuhkan, mengingat saat itu hanya Ji-young yang ada di rumah. Beberapa saat kemudian terlihat Yeon-su baru pulang dari tempat kerja. Ia disambut oleh sang istri dan juga adiknya. Namun Yeon-su yang selalu tidak akur dengan Minho langsung bertanya pada adiknya alasan pulang ke rumah. Minho dengan sabar menjelaskan bahwa ia ingin mencari pekerjaan di tempat tersebut. Namun sang kakak yang acuh tak acuh tanpa menunjukkan minat langsung pergi ke kamarnya. Meskipun demikian, Minho tidak membiarkan sikap acuh tersebut mempengaruhinya. Ia justru terlihat sangat senang karena telah menyelesaikan kuliahnya dan sekarang memiliki kesempatan untuk mendekatkan diri dengan pacarnya yang dulu. Ketika Minho sedang asik berbicara melalui telepon, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan dari kamar kakaknya. Ternyata Yeon-su sedang marah pada istrinya karena mereka sedang mempermasalahkan tentang memiliki anak. Ji-young mengungkapkan keinginannya untuk memiliki seorang anak, tetapi Yeon-su merasa tersinggung oleh hal itu. Merasa kesal dan kecewa atas perlakuan suaminya, Ji-young memilih untuk menenangkan diri di taman. Dia ingin sedikit mencari ketenangan di sana. Sementara itu, Minho yang melihat dan mendengar pertengkaran antara kakaknya merasa prihatin. Ingin memberikan dukungan dan kenyamanan pada kakak iparnya, namun sayang saat itu ia harus mengurungkan niatnya. Ia hanya melewati Ji-young dan kembali masuk ke dalam rumah. Kemudian terlihat Ji-young sedang membersihkan diri. Secara tidak sengaja Minho masuk tanpa permisi karena kebetulan saat itu pintunya tidak terkunci. Sementara Ji-young sendiri merasa malu karena kemunculan Minho yang secara tiba-tiba. Dan sejak kejadian itu, Minho sepertinya makin penasaran dengan kakak iparnya. Kemudian memperlihatkan Ji-young dan Minho yang baru saja pulang dari pasar. Ji-young sangat berterima kasih kepada Minho karena dia mau menemaninya ke pasar. Minho sendiri merasa sangat senang meskipun dia sendiri belum pernah bermain futsal bersama dengan kakak iparnya. Namun setidaknya ia sudah bisa menemani Ji-young pergi ke pasar. Namun tanpa mereka sadari, ternyata ada seorang wanita yang mengamati mereka dari kejauhan. Dan ternyata wanita itu adalah pacar Minho yang bernama Soji.
Soji sendiri sepertinya sudah terbakar api cemburu melihat Minho jalan berdua dengan wanita lain. Ia pun langsung menghampiri Minho dan langsung menamparnya. Minho pun sangat terkejut, lalu ia berusaha untuk menjelaskan kepada Soji bahwa wanita yang sedang bersamanya itu merupakan istri dari kakaknya. Setelah mendengar penjelasan dari Minho, Soji pun menjadi malu. Ia merasa tidak enak karena sudah berburuk sangka terlebih dahulu. Singkat cerita, terlihat mereka berempat yang sedang makan bersama. Namun sepertinya Yeonsu sedikit cemburu karena melihat kemesraan antara Minho dan Soji. Setelah selesai makan, lagi-lagi terlihat Jiyoung dan Yeonsu yang sedang bertengkar akibat masalah yang tidak begitu penting. Karena kejadian itu, Jiyoung pun merasa bersedih karena harus bertengkar dengan suaminya setiap hari. Jiyoung pun kembali keluar rumah untuk menenangkan diri, dan kebetulan saat di luar rumah ada Minho di sana. Minho yang mengetahui bahwa Jiyoung sedang bertengkar dengan kakaknya, kali ini ia mencoba memberanikan diri untuk mendekati Jiyoung yang sedang menangis. Minho berusaha untuk menenangkan kakak iparnya itu, namun karena tak bisa menahan perasaannya, Minho pun mencoba mengajak Jiyoung untuk bermain futsal dengannya. Namun di sini Jiyoung menolak dan pergi ke kamar untuk menghindari ajakan Minho. Usaha Minho untuk mengajak kakak iparnya tidak cukup sampai di situ. Dia kemudian mengikuti Jiyoung ke kamarnya, dan ketika di sana Minho langsung memaksa Jiyoung agar mau bermain futsal dengannya. Dengan perasaan malu-malu tapi mau, akhirnya Jiyoung pun pasrah dan mengikuti kemauan sang adik ipar. Ketika Minho sedang berusaha menjebol gawang Jiyoung, mereka dikagetkan dengan kepulangan mertua Jiyoung. Dengan perasaan takut, akhirnya Jiyoung pun segera menghentikan permainan itu, lalu bergegas menemui kedua mertuanya. Di keesokan harinya, terlihat Minho sedang bersiap-siap untuk pergi wawancara di sebuah perusahaan. Ia pun berpamitan dan meminta restu kepada kedua orang tuanya. Namun sebelum pergi, Minho terlihat memberikan surat kepada Jiyoung. Ternyata surat tersebut berisikan permohonan maaf dari Minho karena ia sudah tidak sopan kepada Jiyoung atas perbuatannya kemarin. Dan diketahui bahwa ternyata Minho sudah menyukai Jiyoung sejak pertama kali melihatnya. Kemudian di malam harinya terlihat Jiyoung dan Minho kembali bermain futsal. Sejak kejadian itu, Jiyoung pun kembali bersemangat menjalani hari-harinya. Suatu ketika, Minho dan Yeonsu terlihat minum bersama. Namun Yeonsu sudah tak sadarkan diri karena terlalu banyak minum. Melihat situasi tersebut, Jiyoung dan Minho mencuri kesempatan untuk bermain futsal di samping Yeonsu yang sudah tak sadarkan diri. Lalu singkat cerita, Minho kini sudah mendapatkan sebuah pekerjaan. Ia pun berpamitan kepada Yeonsu dan juga Jiyoung bahwa dirinya akan pindah dari rumah tersebut. Namun secara tiba-tiba, Jiyoung pun merasa mual dan Yeonsu pun sempat berpikiran bahwa istrinya sedang mengandung. Tanpa ragu, Yeonsu bergegas membawa sang istri pergi ke rumah sakit. Sementara itu terlihat Minho kebingungan karena ia berpikir tentang siapa sebenarnya ayah dari anak yang dikandung oleh Jiyoung. Lalu film pun selesai.